Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Ibu Ferdi berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, hari ini Ibu Ferdi mau kita devosi sama-sama. Kita mau bahas dari Kejadian 25 anak-anak tentang kelahiran Esau dan juga Yakub. Ya, tapi sebelum kita devosi, dengarkan cerita firman Tuhan. Mau kita berdoa sama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan berikan kami kesempatan lagi untuk kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati devosi kami Tuhan dari awal sampai akhir, kiranya Tuhan berkenan memberikan kami pengetahuan baru, menyadarkan kami lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Berkati devosi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini Peggy mau cerita tentang kelahiran Esau dan juga Yakub ya anak-anak ya. Ibu Peggy kasih waktu anak-anak untuk buka Alkitabnya dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 28. Ya, Kejadian 25 ayat 19 sampai ke ayatnya yang ke-28. Dapat semuanya? Kita mau baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun. Ketika Ribka, anak Batuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit. Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun. Dan waktu mereka lahir, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, anak-anak, Ibu Ferdi hari ini mau cerita ya tentang Esau dan juga Yakub. Nah, dimulai dari ini ya, Bapak Abraham dan Sarah. Jadi, Abraham itu punya istri namanya siapa? Sarah. Ya. Mereka ini menikah. Ya. Terus punya anak namanya Ishak. Nah, kemudian Ishak kan menikah sama Ribka tuh ya. Ya, yang dicarikan sama calonnya sama Eliezer kan. Nah, kemudian Ishak sama Ribka menikah. Nah, dari pernikahan Ishak dan juga Ribka, itu mereka dikaruniai 2 orang anak-anak ya. Nah, tapi waktu lahir kedua anak ini, Ishak itu berumur berapa? 60 tahun. Anak-anak 60 tahun tuh usia yang sudah sangat tua ya anak-anak ya. Nah, tapi mereka dikaruniai anak kembar tadi dibilangnya, anak kembar. Nah, ini ada 2 orang ya. Nah, jadi kita review lagi nih, pada waktu itu kan hamba Abraham yang namanya Eliezer kan berhasil menemukan istri untuk Pak Ishak ya. Namanya siapa? Ribka. Ini waktu mereka ada di dekat sumur ya. Nah, Pak Ishak menyambut Ibu Ribka dengan sukacita. Jadi waktu si Ribka datang dibawa sama si hambanya Eliezer ini, si Ishak menyambut si Ribka dengan penuh sukacita. Kemudian mereka tinggal bersama. Jadi Ishak sama si Ribka akhirnya tinggal bersama karena kenapa? Karena Ribka sudah mau menjadi istrinya, ya.
Nah, tetapi hati Ibu Ribka menjadi sedih. Kenapa? Karena mereka sudah menikah, tapi mereka lama sekali belum mempunyai anak. Anak-anak, kisah seperti ini masih terjadi sampai sekarang ya. Banyak orang-orang di sekitar kita itu anak-anak yang sudah menikah lama, tapi Tuhan belum karuniai anak. Nah, ini kalau anak-anak ingat tentang pembahasan Ibu Ferdi tentang jawaban doa. Ya, jawaban doa itu bisa ya, bisa nanti, bisa tidak. Ya, sama seperti Ribka sama si Ishak. Mereka sudah menikah lama sekali sampai si Ishak itu berumur 60 tahun. Tapi Tuhan tidak kasih anak sama mereka. Ya, Ribka sedih sekali. Tapi mereka berdua tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, Ishak berdoa supaya Tuhan berikan anak buat mereka. Anak-anak perlu tahu ya, ini Bu Fergi kalau melihat mendengarkan cerita atau kesaksian dari orang-orang yang sudah menikah, mereka itu sangat ingin sekali punya anak kalau sudah menikah. Dan itu kerinduannya papa mama. Sama seperti waktu papa mama sudah menikah, menginginkan anak-anak menjadi anaknya, itu mereka menanti-nantikan sekali ya. Aduh, kapan aku punya anak gitu ya, papa mama pasti begitu. Tuhan berikan aku anak yang manis, yang setia, yang taat gitu ya. Jadi anak-anak tuh didoakan loh sama papa mama ya, diharap-harapkan, ditunggu kehadirannya. Sama seperti Ribka sama Ishak, mereka merindukan, mereka mengharapkan, mereka ingin sekali punya anak. Ya, Ishak berdoa sama Tuhan terus sampai usianya 60 tahun anak-anak. Ya, lama gak tuh? Lama sekali anak-anak ya, lama sekali. Tapi ingat bahwa Ishak sudah berdoa. Kalau berdoa berarti Tuhan pasti jawab kan? Ya, dan pada waktu itu Tuhan jawabnya nanti. Sampai lama, sampai umurnya 60 tahun si Ishak udah jenggotan, udah jadi kakek-kakek, si Ribka udah jadi nenek-nenek, Tuhan baru jawab. Tuhan baru kasih mereka anak. Nah, dan pada akhirnya Tuhan jawab doa Pak Ishak. Ribka hamil anak-anak, dia punya anak di dalam perutnya. Ya, ada kan ya anak-anak yang mamanya baru habis melahirkan atau ada mamanya yang sedang hamil sekarang. Nah, di dalam tuh ada dedek bayi. Sama seperti Ibu Ribka nih pada waktu itu, ia hamil. Ingat anak-anak, Ishak dan Ribka berdoa kepada Tuhan supaya mereka dikaruniai anak. Apakah langsung Tuhan kasih? Tidak. Tuhan kasih waktu lama sekali. Tuhan jawabnya nanti gitu ya. Nah, mereka sabar. Ternyata anak-anak Tuhan kasih 2 sekaligus anak di dalam perutnya ya. Kembar di dalam perut Ibu Ribka. Wah, lucu sekali pastinya. Siapa pernah lihat anak kembar? Atau kalian anak kembar? Wah, itu sangat lucu sekali ya. Nah, tapi 2 bayi kembar itu saling dorong anak-anak waktu di dalam kandungannya, mereka saling mendorong saling mendorong sehingga Ibu Ribka menjadi sedih lagi. Wah, anakku di dalam perut, tapi kenapa mereka saling dorong ya gitu kan. Jadi Ibu Ribka sedih. Ketika waktunya melahirkan, bayi itu harus keluar, adik bayi itu memegang tumit kakaknya. Tadi udah dibacakan ya. Nah, bayi yang pertama mempunyai kulit merah dan berbulu. Disebut atau diberi nama Esau. Siapa namanya? Esau. Ingat, Esau itu kulitnya merah dan badannya agak berbulu begitu ya. Jadi rambut-rambutnya itu ada banyak. Jadi berbulu. Jadi ingat, Esau itu waktu dilahirkan kulitnya merah dan berbulu. Ya, namanya Esau. Dan bayi yang kedua, ini tadi bayi yang memegang tumit kakaknya. Anak-anak apa tumit? Tumit itu kaki, bagian kaki ya anak-anak ya. Ya, jadi waktu lahir bayi yang kedua itu memegang tumit kakaknya. Namanya adalah Yakub. Ingat, tadi yang badannya warnanya merah, kemudian sedikit berbulu namanya Esau. Kemudian yang kedua yang memegang tumit kakaknya siapa? Si Yakub. Tuhan berkata bahwa 2 bayi kembar ini nanti akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan bilang begini, dari kedua anakmu ini nanti mereka punya banyak keturunan. Dan keturunannya itu akan menjadi bangsa yang besar. Anak-anak bangsa itu besar sekali ya, seperti bangsa Indonesia begini. Ya, besar gitu ya. Esau tumbuh menjadi dewasa. Dan dia Esau yang ada berbulunya, tuh tangannya anak-anak berbulu ya. Ia suka berburu ya. Jadi Esau ini suka sekali tinggal di padang, tempat yang
luas, kemudian ia suka berburu hewan ya. Tapi Yakub tumbuh menjadi dewasa, Yakub suka masak. Ya, Yakub hanya suka tinggal di dalam kemah anak-anak ya. Nah, jadi tadi cerita tentang Esau dan Yakub. Beda sekali dengan si Esau, Yakub itu lebih suka apa? Di rumah, dia suka masak. Gitu ya, dia lebih suka masak. Nah, anak-anak, ini cerita selanjutnya ini seru sekali ya. Jadi anak-anak harus betul-betul perhatikan devotion yang ibu guru sampaikan. Ada cerita selanjutnya lagi nanti ya. Nah, tapi anak-anak, dari firman hari ini, Ibu Vergi mau bahas beberapa hal tentang apa yang bisa kita pelajari dari cerita Esau dan anak-anak. Dari cerita Ibu Vergi berikan tadi, ada beberapa hal Ibu Vergi mau sampaikan ke anak-anak. Yang pertama adalah Ishak dan Ribka itu bergantung dan beriman kepada Tuhan. Anak-anak tahu waktu Ishak dan Ribka menikah, mereka tidak langsung dikasih anak-anak ya. Tapi apa yang Ishak lakukan? Ishak terus berdoa kepada Tuhan. Apakah Ishak kemudian tidak percaya sama Tuhan? Tidak. Ishak masih tetap percaya kepada Tuhan. Ingat ya anak-anak bahwa Tuhan akan menjawab doa tepat pada waktunya. Tuhan jawab apa kepada Ishak dan Ribka? Tuhan bilang nanti. Nah, Ishak dan Ribka tunggu sampai Tuhan jawab atau memberikan anak kepada Ishak dan Ribka, anak-anak. Mereka tunggu dengan sabar ya, sampai pada akhirnya Tuhan memberikan mereka anak tepat pada waktunya. Tidak hanya satu anak-anak dikasih anaknya, dua, Esau dan Yakub langsung. Karena Tuhan itu sangat adil anak-anak. Ishak dan Ribka dibuat menunggu begitu lama, tapi Tuhan langsung kasih berkat 2 kali lipat. Ya, indah sekali yang Tuhan lakukan. Kemudian, anak-anak, Allah itu menjanjikan bahwa Esau dan Yakub akan menjadi bangsa yang besar. Ini yang Tuhan berikan. Ini sebenarnya janji yang Tuhan berikan semenjak Abraham ya. Tadi Abraham punya anak Ishak, kemudian Ishak punya anak Esau dan Yakub. Tuhan sudah memberikan janji ini semenjak dari kakek buyutnya ya, si Abraham. Bahwa mereka menjanjikan bahwa keturunan Abraham, yaitu Esau dan Yakub juga termasuk keturunan Abraham, itu akan mendapatkan keturunan yang banyak dan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Dan janji Tuhan tidak pernah ingkar anak-anak. Pada saatnya nanti Esau dan Yakub itu akan menjadi bangsa yang besar ya. Dan anak-anak perlu tahu bahwa Tuhan tidak pilih-pilih. Esau sama Yakub sama-sama diberkati Tuhan. Walaupun tadi di dalam perikopnya papahnya lebih suka Esau dan mama lebih suka Yakub ya kan? Ya, jadi Ishak lebih suka Esau, kemudian Ribka lebih suka Yakub, tapi tidak dengan Tuhan. Ya, Tuhan suka semua dan Tuhan berkati semua anak-anak. Dan anak-anak perlu tahu satu hal ya, bahwa Esau dan Yakub ini berbeda sekali anak-anaknya. Esau suka berburu, dia punya bulu yang begitu lebat di badannya, sedangkan Yakub nggak suka berburu, dia suka masak di rumah, ia suka berada di kemah. Mereka itu berbeda anak-anak. Tetapi apakah Esau lebih baik daripada Yakub? Tidak. Apakah Yakub lebih baik daripada Esau? Tidak. Karena apa? Berbeda itu indah anak-anak. Anak-anak bayangkan kalau kamu dalam satu rumah semuanya sama. Nggak enak ya? Nggak seru. Ya. Nah, sama Tuhan juga berikan perbedaan itu kepada Esau dan Yakub. Padahal anak-anak mereka itu adalah anak kembar. Ya, anak kembar ada di perut mama Ribka sama-sama gitu ya. Tetapi apa? Tuhan kasih mereka sifat karakter yang berbeda. Karena Tuhan ciptakan Esau itu unik dan Yakub itu unik. Sama-sama good, sama-sama oke. Ya, tidak ada salah satu yang lebih jelek, tidak ada. Tidak ada salah satu yang lebih bagus, tidak ada. Tapi Tuhan buat mereka berbeda supaya apa? Persaudaraan mereka semakin indah. Ya, dan Tuhan berkati salah satu? Tidak, Tuhan berkati dua-duanya. Ya, jadi anak-anak tidak perlu kecil hati kalau kamu berbeda. Ya, karena berbeda itu indah, ya. Oke. Jadi ini ada beberapa hal Ibu Ferdi sampaikan, ada berapa 5 ya. Anak-anak perlu ingat itu. Oke, kita mau akhiri devosi kita. Kita mau satu dalam doa ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata semuanya. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur hari ini kami diingatkan lagi
bahwa kami adalah anak-anak yang perlu bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan walau kami berbeda, tapi Tuhan tetap berkati kami. Ajarkan kami menjadi anak yang terus mau berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai situ dulu devosi kita. Semoga ini memberkati anak-anak ya. Jangan lupa refleksikan, kemudian tuliskan refleksi pada jurnal refleksi. Sampai ketemu lagi.